Halo kawan-kawan, balik lagi bareng aku Dika dan Bang Sule dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Sebelum kita lanjutin videonya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, dan share, dan juga follow Instagram kami di bawah ini. Oke, di video kali ini kami bakalan ngobrol bareng sama salah satu key grader yang ada di Kota Medan. siapakah dia? Check this out. Oke. Oke teman-teman, ini kita sudah bareng Bang Koko. Jadi ini tadi yang kita bicarakan di awal, siapa yang bakalan kita undang di podcast kali ini. Dan aku hari ini temani sama abang ini. Abang ini halo, perkenalkan nama aku Sule. Abang ini namanya Sule. Oke Bang Le, apa nih yang mau kita tanya nih? Paling kita banyak bertanya tentang fungsi Q, ya? sebagai seorang Q grader. Dia Q atau Key? Q lah, Q ya? Q kan Q quality. Hai. Bukan Key ya? Bukan. Q. Kan? Key kan? Qi Arabica. Q Arabica Bukan Q, Qi kan? Robusta, Qi Processing. Oh, pakai Q. Berarti nyebutnya Key, bukan Q. Bukan Q. Q itu kalau spellingnya Salah makna apa nanti. beda ya? Salah makna nanti. Kalau Kalau Q. di dua-dua kan itu. QC. Enggak, Q. Jangan. Jangan. Oke, langsung saja deh. Apa aja kita mau tanya? Kita kenalin dulu. Oke. Bang Koko ini adalah salah satu Q grader yang ada di Kota Medan. Ya. Dari sekian banyak Q grader, ya kenapa kita pilih Bang Koko untuk kita wawancarai? Ini kita tanya. Kenapa? Bang Koko boleh perkenalan sedikit Bang, nama lengkapnya dan lain-lain. Halo, apa nama subscribermu ini, Dik? Subscriber Biji Hitam aja. Subscriber Biji Hitam, perkenalkan nama saya Said Eko Ruliansyah. Mungkin lebih dikenal di Medan sebagai Koko, profesi sebagai quality control di sebuah perusahaan eksportir yang ada di Medan. Oke. Siap. Jadi Bang Koko kerjanya di salah satu eksportir ya. Yang ada di Kota Medan ya. Namanya apa ya Bang? Eksportirnya Bang? PT Volcafe Indonesia. Coffee Indonesia. Oke, Bang Koko. Mau tanya nih, aktivitas sebagai seorang Q grader di perusahaan eksportir itu apa aja, Bang? Apa hanya sebatas duduk-duduk goyang-goyang kaki? Enak campak. Yang pasti mulai dari transaksi jual beli ya. Iya. Yang pasti kan ngecek quality sesuai dengan transaksi jual beli. Jadi misalnya ada supplier yang kirim barang ke kita, itu kita cek fisiknya bagaimana, kadar airnya bagaimana, baru hasil roastingannya bagaimana. Oke. Terakhir ya finalnya dirasa, rasanya cocok atau enggak. Berarti dari fisik sampai jadi Ya. cairan, abang kaping semua ya? Ya, nanti kan di situ menentukan harga jual. Harga beli dan harga jual kan. Itu biasanya kalau misalnya di situ dia lebih ada nggak istilahnya scoring kopi ini di skor sekian nih bisa diekspor atau skor sekian nggak usah di hold aja. Kalau masalah scoring sih tergantung buyer. Beda-beda buyer maunya juga beda-beda. Ada yang perlu di scoring, ada yang enggak. Nggak berdasarkan skor Bang? Enggak. Oh. Berarti Enggak, kopi yang enggak hanya ya ada beberapa yang minta skor tertentu. Oke. Jadi enggak semuanya sih minta scoring. Kalau boleh tahu paling banyak ngirim ke negara mana Bang? Kalau di perusahaan abang sendiri? Paling banyak Amerika, Kanada. Oh, Eropa ya? Enggak, Amerika. Kanada. Eropa beda lagi. Benua Amerika Eropa nggak ya? banyak. Eropa nggak banyak. Paling Eropa itu ke London. London ada ya? Kampung gua tuh. Orang London speak English. London, Jerman, itu Jerman, lah. oke. Tapi kalau ke Eropa rata-rata kita agak specialty lah ya. Oh, lebih ketat lagi Iya, ya? lebih ketat lagi. Kalau mau nanya sejarah singkatnya Q grader di Kota Medan Bang, boleh jelasin dikit nggak Bang? Kapan mulai ada QQ-an? QQ. Startingnya. Iya. Dari Kita tahun ngomong- berapa gitu? Kita ngomongin di Indonesia kali ya, jadi lebih luas lagi ya. Oke, boleh. Kalau di Indonesia masuk pertama di Indonesia itu 2007. 2007. 2007. Dan itu perusahaan ya? Enggak, itu masih Ki ini masuk program Ki ini kan dari Coffee Quality Institute yang ada di Amerika, dibawa sama si Specialty Coffee Association, SCA. Itu dibawa, diprogramkan di Indonesia karena kita sebagai negara produsen kopi.
Jadi biar sama nih bahasanya mungkin yang di Indonesia merahnya, Pak. sama yang pembeli di luar biar ada keseragaman masalah bahasa kopi. Jadi dibuatlah di 2007 itu kalau nggak salah aku itu sekitar 12-an orang lah. Indonesia? Iya, Indonesia. Jadi sebelumnya orang yang ngontrol proses eksportir ini sebelum ada Q. Nah, sebelum ada istilahnya apa tuh? Masih ada, tetap namanya kan quality Ya, control. Cuman tapi mungkin di era itu sistemnya berbeda. Jadi standarnya belum pakai. Belum sama dia, Pak. Brand merahnya belum sama hanya sebenarnya. sebatas. Ya karena juga di tahun-tahun sebelum itu masih pengecekan itu belum ada sampai yang mungkin ada beberapa yang udah cupping. Cuman beberapa masih lihat fisik, kirim sampelnya keluar, bayarnya mungkin cocok, udah. Cuman dilihat fisiknya, dicium aromanya kopinya masih oke, nggak ada aroma yang defect, udah kirim green bean-nya. Kalau di Medan, Bang, mulainya Ya termasuk di 2007 itu ada beberapa nama lah orang yang Medan. Ada Bang Dodi Syahrum, baru ada mungkin Medan Sumatera Utara sama Gayo lah ya, ada Bang Fitra. Itulah setauku yang orang Medan. Abang sendiri 2000 berapa nih? Starting jadi 2016. Jadi Q. 16 ya. Berarti udah berapa nih? Udah 7 tahun. 7 tahun udah ya? ke 7 tahun. Hampir 8 tahun ya? 67 lah. 2016. Iyalah, 2023 nih loh. Iya. Iya, 6 tahun. Lumayan lama lah. Lumayan lah. Terus kenapa Abang akhirnya memilih untuk menjadi Q? Backgroundnya dulu, Pak. Background Bang ini apa? Biasanya ada linear tuh biasanya. Kenapa orang mengambil Q? Itu biasanya linear gitu. Tiba-tiba ngambil Q. Ada sesuatu yang sebenarnya nggak tiba-tiba sih, Le. Jadi kalau aku itu kan masuk industri kopi di coffee shop. 2010. Itu di Opal kan, di Opal. Di Opal dulu. Di 2010 itu ya cuma ya jadi barista, jadi head bar lah di situ kan, jadi supervisor. Cuman di situ dikasih kesempatan untuk belajar roasting. Jadi beberapa produksi yang di Opal dulu aku yang produksi. Nah setelah itu kan pindah terakhir kan ke 36 juga. Itu ada roastery-nya juga kan. Jadi roasting, nge-handle bar, mulai stuck lah, ini kayaknya mau kemana lagi nih arahnya. Abis ini stepnya mau kemana gitu ya. 2015 itu dapat kesempatan untuk kerja di perusahaan ekspor, karena aku udah nggak tahu kayaknya ke kafe kayaknya stuck gitu ya. Kafe roastery kayaknya udah deh gitu. Jadi 2015 dapat kesempatan kerja di perusahaan ekspor. Oke, ini lahan baru nih, dunia baru juga kan. Masih bidang kopi juga ya. Udah di situ masuk sebagai quality. Bang, menurut Abang pribadi, ketika jenjang barista ke level Q grader itu naik level atau gimana? Apakah setara kita? Atau kita aku adalah dewa yang enggak lah. Q grader. Enggak, karena kan tunggu Bang, sorry potong. Karena kan mindsetnya selama ini ya topnya di atas itu ya apa dewanya ya Q grader kan gitu. Padahal nanti ya ini kan meluruskan lah ya, menurut pandangan kawan-kawan mungkin Q grader itu adalah dewanya kopi. Jadi Abang jelaskan lah ya, ini adalah pandangan. Nanti biar nggak nganu kan. Kita belajar, aku kasih tahu sedikit lah ya. Program Q grader itu kan untuk quality control. Ya. Yang diajarin ke kita tuh memang lebih banyak sensori. Ngelatih palate kan, lidah kita diasah untuk belajar sensori, mengenal lebih banyak rasa lah. Nah sementara di coffee shop itu kan produknya nggak hanya black coffee gitu kan. Mungkin kalau ke black coffee boleh lah si seorang Q grader bisa menganalisa ya. Tapi kalau untuk produk lain belum tentu menurutku. Karena belum ada Q grader kopi susu kan sekarang. Q grader kan itu kopi susu. Belum ada ya Bang? Kalau misalnya Bang, fungsi Q grader itu kita posisikan di coffee specialty lah misalnya. Abang ngerasa itu setara dengan profesi lain atau gimana? Kalau nggak, lebih cocoknya gini. Di industri specialty coffee peranan si Q grader bagaimana gitu. Bagaimana gitu. Menurutku seharusnya
ini membantu untuk menaikkan produktivitas dan ini ya merangsang untuk upgrading terus di hulu. Misalnya contoh di hulu kan sekarang yang banyak melakukan specialty coffee kan hulu bereksperimen banyak hal gitu kan untuk metode pasca panen dan yang lain-lain. Jadi menurutku ya paling pas memang untuk saling ngebantu si grader, jadi bisa ngasih input lah ke petani atau farmer, seharusnya lebih mungkin kayak gini bisa berkembang lagi. ini ya jadi berkembang. Karena kan sekarang banyak kedai kopi ownernya itu udah key grader gitu. Padahal dia nggak kerja di eksportir atau kerja di mana-mana kan. Kalau kayak kalau kayak gitu sih aku bisa bilang cocok nggak cocok ya, pas nggak pas ya, karena gini, kecuali si ownernya itu terlibat green coffee buyer, dia sebagai green coffee buyer iya. Dia sebagai coffee director mungkin. Okay. Nah yang kalau untuk sebuah coffee shop, lini coffee shop menurutku yang cocok jadi key grader itu ya roaster, green coffee buyer atau coffee directornya. Jadi cocok ini mau kemana arah kopi yang mereka mau beli dan mereka mau jual kan. Tapi kan sekarang ada kan Bang beberapa coffee shop Banyak. memang ownernya Banyak. mungkin Ya, untuk beberapa lah ya, personal branding dia. Biar Betul. orang nilai trust orang terhadap produk tuh gede. Iya, Berarti nggak jaminan juga. Nah, ini kan nggak tahu bang, ini kan nggak tahu. Bisa aja nawaitunya itu lebih kayak rumah branding coffee shopnya, bosan coffee shopnya tuh punya kopi yang bagus karena salah satu ownernya adalah key grader, misalnya kayak gitu. Bisa aja kan. Bisa. Makanya kita nggak tahu nih Dik, fungsi key grader ini sebenarnya apa gitu Ya kan. kalau dieksportir Di oke lah. ekspornya jelas lah. Oke, Terus jelas kan. kalau misalnya sebagai misalnya aku tiba-tiba, bang, aku cari link lah, carikan aku link lah, kamu jadi key grader nih. Ujuk-ujuk kayak gitu aku. Orang kan nanya, ngapain sudah jadi key grader gitu pasti kan? lah kan. Pertanyaannya gitu. Makanya aku bilang kan, kalau niatnya sebagai coffee director atau green coffee buyer untuk sebuah coffee shop, atau paling enggak ya kayak untuk sebagai roaster, cocok karena kan dia yang bisa dia bisa menganalisa, bisa menilai kopi ini bagaimana, ini scoringnya bagaimana, value dari kopi ini bagaimana. Berarti kan Bang nggak menutup kemungkinan seorang key grader itu nggak paham nyeduh kopi, nggak bisa buat kopi susu, nggak bisa develop menu, Betul. kan nggak menutup kemungkinan kan? Betul. Tapi kayaknya kebanyakan kayak gitu bang ya. Malah kayak gini, beberapa teman aku yang key grader yang memang dari awal ranahnya kami adalah di perusahaan eksportir kopi, minum kopi susu nggak bisa menganalisa ini bagaimana. Maksudnya bisa gitu. menganalisa. Iya, ya memang dia tuh nggak paham. Ya kalau datang pun ke coffee shop rata-rata minumnya es kopi susu, minumnya coklat, gitu-gitu. Malah kalau kita tawarin manual brew, Ownernya key grader ya, manual brew mungkin bukan udah deh kata dia gitu kan. Dan beberapa image ini ya, bukan beberapa image ya. Kayak teman-teman aku key grader yang udah lama-lama sampai sekarang masih nolak untuk natural yang aneh-aneh. Mereka udah ngerasa ini udah over fermentasi lah. Oke. Padahal itu yang aku ya. Sekarang itu eranya gitu. Nah, berarti sedikit banyaknya ini mungkin persepsi aku ya, bahwasanya kawan-kawan key grader yang ada di eksportir tidak terlalu eksperimental prosesnya gitu. Iya, karena kita trading aja kan. Ya, Indonesia terkenal dengan bahasanya semi wash ya. Tapi perlu dikoreksi kan bahasa yang benar itu giling basah atau wet hull kan. Nah, itu yang biasanya kita ekspor kan. Jadi kita memang ranahnya kebanyakan main di situ. Paling mentok ya dry hull, itulah yang kita biasa ekspor. Memang beberapa tahun terakhir mulailah natural, honey kita ekspor ke sana. Oke nih Bang Ko, Siap. ada satu pertanyaan yang lumayan meresahkan di kepala aku. Gas terus deh. Kok ngapa sih arah kamu tadi ya? Arahnya nggak jelas ya. Awal bilang gas terus apa yang jantungan ya kan? Ini nanti bahaya nggak dia? Jadi key grader ini kan selama ini bekerja di perusahaan eksportir untuk quality lah di pabrik atau di mana gitu kan. Tapi semakin kesini kan
si sosok Q grader ini sebenarnya penting untuk sosial dia di perkopian di kota dia gitu. Benar. Benar. Menurutku ini ya Bang. Ya. Nah, jadi nanti aku mau nanya tanggapan Abang. Jadi dari sudut pandang Bang Koko, kita bicara Medan ya. Ya. Nggak usah keluar dulu. Kita bicara Medan. Menurut sudut pandang Bang Koko, ada nggak impact Q grader yang ada di kota Medan ini dengan perkopian industri kopi di kota Medan Medan ini? ini? Ada nggak impactnya? Kalau impactnya aku tanya ke kalian kan, beberapa mungkin ya kayak kau lah kenal beberapa key grader ya, yang ya kita kan kalau kayak kami mungkin ada impact, ada yang kami kasih ke kawan-kawan roastery, ke kawan-kawan yang juga apalagi kita dari komunitas kan, selalu ada impact gitu. Cuman mungkin yang lain nggak terlalu kelihatan kali. Nah kalau itu balik lagi memang ke pribadi ya. Oh jadi gini, ke pribadi. Seharusnya gimana Bang? Kalau menurut Abang, jadi kalau kita bahas Q grader ini secara sosial, dia bersosial dan bergaul di komunitas dan industri kopi kota Medan, menurut Abang itu seharusnya itu mereka seperti apa gitu? Tanggung jawab moral. Ada moralnya sebagai Q grader. Yang pasti kalau aku ya punya tanggung jawab lebih. Karena apa? Menurut aku besarnya dari komunitas Medan Barista Community. Aku juga dulu bergeraknya di hilirnya kan. Ini kan kini di tengah-tengah ini antara penghubung dari hulu ke hilir ini kan. Kita terlibatnya di situ. Jadi kalau aku ada sedikit beban moralku ya, setidaknya kopi Sumatera Utara bisa jauh lebih baik lagi lah, lebih improve lagi lah. Makanya beberapa acara kawan-kawan juga aku support gitu kan, sebagai pembicara mengenai kualitas segala macam aku kan ada. Jadi memang makanya tadi aku bilang balik ke pribadi masing-masing, si key-nya, si orang kopinya ini mau terlibat atau enggak, mau ngebantu sejauh mana atau enggak gitu loh. Sejauh ini lah Bang, apa upaya si Q grader lah? Asik. Apa upaya Q grader untuk mengedukasi si pelaku mau itu dia di coffee shop, roaster, terus farmer, apa upayanya? Kalau ke pribadi sepertinya belum sih. Ya belum, karena kita kenal kebetulan sama Bang Koko kan. Nggak tahu yang lain, nggak tahu. Kita nggak tahu yang lain. Sejauh ini apa? Mungkin ada program kan, ada program kawan-kawan bahwasanya ini ada ini gitu. Kalau kayak kami ada yang tadi beberapa ya, ada Febri, ada Febri, Talisa, ada si Oji, Idam, ada Fahri. Itu kan memang kami ada grup kecil kan yang memang certified ya. Kami selalu ngasih ini kok. Maksudnya kami saling kalibrasi, saling sharing. Oh ini kopi dari sini, seharusnya improve-nya bagaimana? Oh ini kopi dari roastery ini, kita kasih feedback sama si roastery-nya. Ini potensinya besar, mungkin untuk si roaster harus bisa mengoptimumkan lagi hasil roastingannya. Kalau kami dari di situ sih. Oh di situ ya. Jadi paling enggak kalau untuk yang Arabica yang ada di Medan, paling enggak untuk roastery-nya atau di circle dia ya bisa improve seperti itu yang dibuat gitu. Setidaknya sama-sama maju lah gitu loh. Pernah nggak Abang minum di satu kedai kopi gitu kan? Abang ngerasa kopinya itu ini enggak kali lah gitu. Cuma Abang kadang ngerasa dari dalam. Cuman bahasa enggak. Iya kan gitu lah bahasa yang paling tepat kan. Abang kadang nggak ngerasa dalam diri ini maunya ku sampein bahwasanya apa yang salah atau gimana cara memperbaikinya gitu. Kalau teman-teman pasti Abang sampein kan? Iya. Kalau teman-teman pasti Abang sampein. Benar. Kalau kayak gini, kalau sekarang tuh pun aku juga pusing ya. Serba salah. Mau memposisikan diri sebagai apa gitu Bang? Bukan, karena aku punya pengalaman kayak gini, tapi bukan di Medan gitu loh. Sekarang tuh kan produsen kopi udah makin aneh-aneh si nge-produce kopinya. Pasca panen itu mulai aneh-aneh. Jadi kayak aku minum itu Geisha Ethiopia. Double extended fermentation. Namanya udah ribet ini kan. Aku lihatnya, oh ini karena Geisha, Ethiopia lagi, sangat rare mungkin ya kan. Bener atau enggak aku nggak tahu lah kan. Cuman itulah yang dia jual. Dan itu aku minta di brewing hot, ya kan. Ternyata nggak cocok rupanya di hot, karena begitu aku minum ini fermentasi.
over. Iya. Fermented Dingin gitu kan. ya. Jadi kecewa gitu kan. Kok kayak gini ya. Kalau bahasa kami di quality mungkin sepakat kawan-kawan itu bilangnya udah fermented atau hampir ke stinker. Awalnya udah nggak enak gitu. Tapi ternyata begitu drop temperaturnya mulai ini lebih manis, lebih calm, lebih mulai acceptable lah untuk diminum gitu. Ya, sangkutnya itu yang harus disampaikan Iya. sebenarnya. Poin-poin kayak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk improvement di baristanya mungkin lebih bisa suggest, oh mas ini nggak cocok untuk dia panas, ini cocoknya dingin gitu. Aku kadang punya persepsi sendiri bang, bahwasanya kopi yang double fermentasi itu sepertinya kayak gagal panen gagal proses. Ya udahlah, daripada jadi sampah ya buat eksperimental gitu. Itu nggak tahu lah kita kan niatnya kayak mana kan. Ops. Niatnya kayak mana kita kan? nggak bisa salahkan. Aku nggak tahu kan. Maksudku dari sisi Q-grader itu bisa terjadi atau enggak gitu, atau cuma persepsiku aja yang mungkin tapi sendiri kan tidak terlalu. Oh, gini Bang, berarti logikanya gini, kayak wine, kita anggap wine. Dari kacamata seorang Q-grader itu wine itu seperti apa? Udah fermentasi. Udah fermentasi. Fermentasi. Over. Jadi Fermentasi. kopi-kopi yang karbonik, yang anaerobik atau apalah. Kalau nah itu dia Li. Ada bahasa-bahasa di Ki ini mengenai sensori rasa itu kan kita tuliskan. Ada yang bisa ngedidak poinnya si kopi. Kalau kita scoring ya bisa ngedidak atau bisa dia jadi nilai plus kan. Nah, memang yang over fermentasi, itu defect ya Bang? Jatuhnya ke sensori pasti defect. Oh, berarti wine adalah defect. Defect secara rasa ya. Secara rasa. Fisiknya kita bisa jadi fisiknya oke. Iya. Roastingan oke. Kan kalau di programnya si KI yang terakhir kali aku update ya, kalibrasi itu masih menggunakan standar specialty coffee itu adalah dari green bean. Baru dari roasted bean. Kalau nggak salah aku dari 100 gram tidak lebih dari 5 butir Quaker itu. Dari 100 gram 5 butir Quaker. Itu masuk ke kategori specialty. Green bean-nya tidak ada cacat primary, maksimum 5 poin secondary. Itu kan ada di bukunya. Green bean lolos, roasted bean lolos, baru kita cupping. Nah di cupping lolos atau enggak nih? Oh, dan tiganya itu harus Lolos, baru bisa dikategorikan specialty coffee. Oh, ya. Itu berarti ya teman-teman yang selama ini apa itu specialty coffee? Apa itu? Itu dari cabang koko ya? Itu secara CKI. Ada memang beberapa yang bilang specialty coffee dari single origin, dari Macam-macam single ya, farm, Bang? ya persepsinya beda-beda. Tapi kalau nyampe ke kita CKI yang nilainya dari 3 itu, green grading, roasted grading, baru terakhir ya cuppingnya. Skornya cocok atau enggak? Jadi kalau menurut abang kopi-kopi mahal kayak Geisha dan lain-lain Panama dibuat kopi susu sama owner kedai kopi, menurut abang gimana? Terlepas itu laku nggak laku ya? Aku dari sudut dari kacamata abang ini, dari kacamata abang. Ada. Itu makanya aku tanya, menurut abang gimana? Ya. Terlepas laku nggak laku ya? Ini kopi mahal nih. Gini, kalau aku bilang gini, udah kehabisan ide untuk jual filter. Wow, mungkin ke situ ya arahnya. Iya. Atau Udah kehabisan ide. atau gini seuzon. Apa namanya seuzon kali kan? Kalau ini udah nggak laku nih di filter. Mahal ya, ini kopi mahal Iya, ceritanya. nggak laku di filter karena Nggak lakunya dominan kenapa? ya. Kan Nggak tahu lah. Iya. Mungkin kan. Habis itu double roast lah katanya. Gini, Double roast yang espresso dia. kalau yang aku tahu itu yang di Jawa, kesannya kalau mereka buatnya kayak gimmick. Kalau digimikan aja Gimmikan ya. kan. Oh, sekarang eranya kopi susu. Ya udah coba aja pakai kopi-kopi mahal, Geisha, kopi apa. Iya, tapi kan kopi secara susu. dari abang selama ini pekerjaan abang uji cita rasa ya kan? Iya. Abang minum Geisha yang udah dicampur susu, kental manis, sirup. Ya sayang. Mana Geisha-nya? Sayang. Gila, Iya kan? Bagus Ya, kopi. sayang gitu, sayang. Kopi Pak. Sayang. murah aja kan. Tapi itu terjadi kan, Bang? Terjadi. Terjadi kan? Terjadi. Kalau apa nih? Pakai kopi grade 3 aja untuk yang ngasih rasa-rasa. Nggak usah. Terus ini Bang, Geser-geser kali lah. ini kan kita bicara kopi susu juga. Jadi menurut abang, terutama aku juga pakai sini nih sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak coffee shop yang memang mencari kopi-kopi reject
Aku bilangnya kopi reject nih. Grade-nya udah nggak tahu lagi. Grade 20, grade 30. Ada. Yang penting bisa diolah menjadi kopi susu. Aha. Dari kacamata abang gimana nih sudut pandang abang? Ini Ya, terlepas dia aku- mau cari untung atau enggak ya? Aku nggak bahasnya dari cari untung atau enggak ya Dik ya. Pertama memang perlu kita aminin sama-sama. Oke. Memang harga kopi lagi tidak gila-gila kondusif, ya. ya kan, tidak Ya, kondusif. salah satu solusi itu ya. Terus kayak kau lah ya, dan beberapa teman roaster itu kan tidak bisa se ekstrim itu menaikkan harga jual kan. Ya, betul. Oke. Kalau banyak faktor lah, kalau dinaikin harga jual, omset takut turun, customer takut lari, dan ya udah mau nggak mau ngikut nih menggunakan grade yang lebih rendah. Kalau misalnya, tapi masih ada juga beberapa yang masih mempertahankan itu, ya. dia pelan-pelan Idealis naik, dia, ya, idealis pelan-pelan dia. menaikkan. Cuman kan ujung-ujungnya dihantam juga nih Iya. sama roaster-roaster lain yang katanya full Arabica ternyata blend gitu. Kalau cerita full Arabica ya sah-sah aja, tapi grade kita nggak tahu. Iya. Ya, grade-nya nggak tahu. Full Lagian Arabica kalau memang dia pakai pure full Arabica sih nggak masalah. Cuman klaimnya pure Arabica, Tapi belang-belang. belang-belang. Begitu nanti dicek roasted bean-nya campur robusta gitu loh. udah ada nggak ilmu yang bisa mendeteksi defect di dalam kopi susu? Belum kan? Kopi susu Belum ada kan? spesialis. Karena kopi susu itu pasti Nggak tahu. Iya. Yang konotasi defect di kopi susu apa? Iya, maksudnya gitu Bagaimana? tadi lah bang. Kopi yang nggak layak lah kita Ya. bilang ya. Memang udah reject dari pabrik, reject lagi dari sortiran. Agak susah sih kayaknya. Iya, kan agak susah. ya Kena ngedetek. rasa-rasa, kena Iya. creamer, kena Tapi itu, gini, gitu. yang namanya defect rasa di kopi tadi, kalau fermented, itu pasti di kopi susuin juga ada aromanya. Kalau yang Oh, muncul ya, Bang? yang fermented, stinker, phenol, pasti ada. Oh ini sorry aku jadi kepikiran nih. Jadi selama abang cupping di pabrik atau di perusahaan, apa rasa yang paling aneh pernah abang temui? Ya. Maaf cakap ya, mungkin ada bau kotoran atau bau apa? Oh, Botek kambing, Botek kambing. lembu. Itu ada. Sopan Ada. tadi pakai Ayo, rasa enggak, kotoran. gini. Iya. Oh iya. Gini, Kan tai. gini ya. Gak apa-apa loh, tai. Gak apa-apa kan, Bang? Nggak tahu di Itu konten bahasa dia Indonesia kan? nanti kena kuning dia. Boleh, Iya boleh. Gini, Gini Dik. Kalau biasanya kami ekspor itu low grade-nya adalah grade 6, Low grade-nya grade 6. Itu udah paling bawah tuh bang. paling bawah. Itu Grade harganya berapa, Bang? Nanti bicara harga. nanti. Jadi dari specialty Oke. baru ke Grade 1. ada special hand pick istilahnya, ada Oh, triple special hand pick, pick, ada oke. double pick, ada grade 1 komersil, grade 2, grade 3, banyak ya, grade, banyak istilah grade ya. 6 nih. Ya. Oke. Kalau itu biasa standar ekspor ya, Hmm. ya aku ngomong. Nah, kalau dari grade 2 biasanya masih aman, rasanya masih aman lah. Aman, ya. Tapi fisiknya aja bisa dilihat, presentasi biji cacatnya bisa dilihat. Grade 3, grade 4, grade 3, grade 3 oke, masih so-so lah. Oke. Tapi mulai 4, 5, 6 itu udah mulai agak aneh rasanya. Cenderung woody, Budi. nati, earthy. Rasa paling aneh yang pernah abang rasain apa? Kalau rasa yang paling aneh selama cupping, ya itu tadi kayak kandang kambing. Oh iya memang ada bau. Aku pernah, Memang bau kotoran kambing bang. bukan kotoran Kotoran, kambing, kandang kambing. Ha-ha. Jadi feel-nya itu begitu, ini kok kayak di kandang kambing gitu loh. Berarti kan, aku menyimpulkan diri, Bang. Jadi aku menyimpulkan bahwa Tapi enggak gini, aku jelasin dulu kenapa bisa kayak gitu. Ah. Pasca panen yang salah. Iya. Oke. Itu pasca panen yang salah. Jadi memang dia nggak paham pasca panen. Ya udah, kopi dipetik, cerinya dijemur, mau hujan mau apa, udah biarin dia. Berarti aku simpulkan bahwasanya mulut atau lidahnya si kiri adalah A1, Bang ya. Enggak. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Oh, iya. Enggak juga. Ketika dia jadi juri, ketika Enggak. jadi apa? Wis, Enggak langsung juga. ya. Ya, oke. Ini sekali lagi mau kita bahas. Langsung ya. Langsung Enggak ya. juga lah, enggak juga. Sekali mau kita bahas. Tunggu Karena dulu bang. gini, Tunggu dulu. Sekali kita bahas. Oke. Apa tadi bang? Apa tadi? Bang? Apa? karena gini, kalau sensori itu bisa dilatih. Oke. Ya kan, sensor itu bisa dilatih. Masalahnya kan memori bank kita bagus atau enggak untuk mengidentifikasi rasa sama aroma. Hmm. Jadi
Dik, kalau aku kasih kau satu objek, nah, kau tahu ini aromanya, Oke. nah, langsung cepet nih bisa mendeteksi, oh ini aroma jeruk, oh ini apa, oh ini apa. Nah itu kan balik lagi ke memori seseorang tuh. Nah kadang-kadang memang lidah sama otak itu tidak sinkron, mau gitu. Ya. Oh dia sebenarnya pengen menuliskan ini tapi salah. Gitu. Keingat ini, Iya. teringat tapi diri. Jadi gini. Nah itu yang paling aneh tadi kan paling ya aku bilang paling naas lah ya, kayak si kandang kambing tadi kan. Tapi menurutku yang paling unik lagi aku cupping kopi dari India, Bang. dari India. Itu natural proses kayak rendang. Kayak rendang. Jadi aku kayak makan bumbu rendang. Jadi udah. Perindapan punya ini. Rendang. Serius. Jadi ya udah aku nulisnya rendang. Oh iya. Notes-nya rendang. Nah, si instruktur aku menuliskannya itu lengkap. Ada jahe. Oh, berarti apa ada ini ya ingredientnya. Sekompleks itu ya. Ya kalau aku karena ini kayak rendang, lu tulis rendang. Sekompleks itu ya, Bang. Dia Berarti karakternya lebih spice ya. Spice, herb, Ya, baru apa ada bumbu- gingernya. Ya. Bahan baku rendang di dalam semua ya. Dia deskripsinya lebih lengkap kan. Dia aku bilang deh. Mas Adi ya, kalau aku nulis rendang gimana? Salah kan? Ya udah tulis aja rendang. Karena begitu kita diskusi ya dia hampir semua ingredient rendang itu ditulis dia. Oh, berarti nggak harus Q grader, apakah harus Q grader kayak ini? Ini ada beberapa kopi nih, teman-teman. Ada roastery. Dia bukan Q grader, dia hanya ya aku buka usaha roastery Iya, gitu kan. iya. Berhak nggak kami ngasih notes-notes yang menurut kami itu ada di dalam? Padahal kami nggak berlisensi di dalam. Ya, Atau memang ada syarat Iya. tertentu ketika kita Sekarang roaster gini. membuat notes itu, Bang? Iya. saya bisa dipertanggungjawabkan nggak? Itu aja sih. Oh, ke situ aja dia arahnya ya. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kalau memang takut, ya silahkan panggil Q grader. Bisa Bang, diskusi. buatin notes-nya dong. Nah, Itu atau diskusi. jasa berbayar, Bang? Iya, jasa buat notes. Iya, Ada, Bang. ada serius. Jasa buat notes ada. Ada. Kalau dari CKI-nya resmi ada. Hmm. Setiap negara itu kan ada pengurusnya. Oke. Nah itu ada berbayar. Karena sebenarnya itu bisa jadi bumerang, Bang. Jadi kayak beans gini kita buatlah notes tobacco, lime, nanti segala macam diminum. Yang minum ini orang awam nih. Iya. Bang, ini mana rasa limenya, mana rasa ininya? Nah, itu kan sebenarnya PR kan? PR, nah itu bukti salah satu bukti pertanggungjawabkan. Bisa nggak si barista itu mendirect si customernya itu untuk menemukan rasa ini gitu. Nah yang penting si barista ini dengan notes yang ada dia bisa nggak ngeluarin itu atau bisa mengoptimumkannya gitu. Berarti sah-sah aja ya? Sah aja. Sah aja. Tapi berani dipertanggungjawabkan. Ya, betul. Berarti kan kalau misalnya kawan-kawan roaster yang ada di channelnya Biji Hitam, Ya. kan, kalau misalnya ragu untuk hal-hal seperti membuat notes ya bisa gunakan jasanya. Hubungi Q Ya, grader terdekat. terdekat lah. Lebih- Jadi bisa support. lebih terpercaya kan. lidahnya. Ya, lebih terpercaya. Nanti kalau masalah ininya ya tanya aja langsung Ya, orang ya kan. nanti kita tanya. Hai. Oke Bang Ko. Siap. Ini aku boleh tanya ya? Kayaknya boleh ya. Tanya aja lah, aku memang Masih ya? ditanya kan dia. Jadi Kalau aku pulang nih. untuk biaya untuk menjadi seorang Q grader itu besarkah? Besarkah? Oke, Lumayan. jawabannya lumayan. Worth it kah dengan apa yang abang dapat sekarang? Lumayan tajam nih ya. Yoi. Jadi berapa biaya ngambil Q grader, worth it nggak sama sekarang ya? Kalau worth it ini susah nih ya. Sedangkan abang harus ada kalibrasi setiap berapa tahun kalau nggak salah. Iya. tahun, Dan 3 itu tahun. bayar lagi kan? Bayar lagi. Ya, bayar. Ini worth it nggak sebenarnya profesi ini gitu? Atau hanya aduh bisa Kalau- lah. Ini karena kepala tanggung aja nih. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jual pisang goreng yang murah. Nah, Kalau kayak aku bilang ya worth it ya. Oke. Kenapa worth it? Karena pertama kali ngambil itu biayanya gede. Alhamdulillah aku disupport dari perusahaan. Oke. Jadi kalau boleh disebutin Bang kisi-kisi angka ngambil Q grader Pada saat sekarang itu. berapa nih Bang? tahun aku 2016 itu 17 juta. 17 juta. Belum akomodasi. Pada saat itu kan cuma ada di Bandung. Bandung ya. Bandung dan Jakarta. Salah satunya ya, Salah Bandung dan satunya. Jakarta. Ada di Bandung, jadi aku pilih yang di Bandung. Itu 17 juta belum akomodasi. Belum lain-lain fasilitas lain-lain ya. Sebelum Makan, Sekarang, Bang? 20 lebih. Sekarang 20-an juta ya? 20-an juta. Oke, mahal ya. Semuanya Ngambil Q grader ya. 20 juta. Dan Bisa beli tiap kereta ya? 3 tahun tuh kalibrasi sekitar 4-5 juta lah. Oke. Untuk kalibrasi 45 juta. Nah, per 3 tahun.
Jadi kenapa ini kita anggap abang bayar sendiri nih Q gradernya ya, nggak usah dibayarin perusahaan. Wis, thank you Wis. Yes. Kasih Wis. Ini dia awal. Awal itu. Jeda sedikit ya. Jadi 9 nih bang. Jadi Siap, kalau 10 ya. 9, 10, 11. Jadi kalau kita bicara ngambil Q gradernya nih uang pribadi nih, kan banyak nih sekarang kan bang. Ya. Kayaknya. Memang Banyak. banyak. Pakai uang pribadi nih. Worth it nggak tuh bang? Angka 20 juta itu dengan ya mungkin ya beda-beda sih ya bang. Tapi kita tahu. Ya, Ya, itu mulai jawaban bang. Makanya aku bilang, worth it nggak dengan apa yang kalau abang pribadi worth it. Ya. Tapi kalau bagi orang, gimana bilangnya ya? Enggak, tergantung purpose-nya kan. Iya, tergantung Tujuannya. ya, pas. Iya, Tujuannya. tujuannya. Kalau misalnya dia hanya barista, menurutku sayang lah. Mending ngambil SCA Barista. Atau ya SCA certified lah ya. Iya. Tinggal ngumpulin modul nanti dapat SCA Jadi SCA diploma. benar. Untuk barista sayang. Tapi Kalau untuk kalau untuk personal branding dia sayang juga. sayang juga sebenarnya. Sebenarnya gini, mau balikin duitnya caranya gimana? Kalau kayak aku kan jelas kan memang dipakai di Iya, perusahaan. iya, digaji perusahaan. Digaji perusahaan. Besar pula tuh ya gaji ya. Ya lumayan lah. Alhamdulillah ya. Karena gini bang, dia pribadi nih jadi Q grader. Ini kan kita bicara balikin modal ya. Iya. Anggota DPR udah bayar mau balikin Iya. modal kan. Jadi ini bahaya ya. dia pribadi Q grader mau balikin modal. Salah satu jalannya cuma jadi juri. Iya. Sebenarnya nggak apple to apple untuk jadi juri. Itu gimana? Gimana itu? Gimana itu? Kan? Gimana ya? Digiring ya? Ya, Sih. memang digiring gitu ya. Tadi ditunda Ya. pertanyaannya. Ya. Ini Gimana, Bang? digiring. Ini mana dulu nih? Ya itu. Ya itu dia bayar pribadi jadi Q grader dengan uang puluhan juta. Berharap jadi juri. bisa kembali uang itu dengan jadi juri. Dengan jadi juri. Ya salah aja. Karena Kenapa? nggak apple to apple gini. Kalau mau jadi juri ambil certified juri. ICE itu kan Indonesia Coffee Event lah kalau kayak kita kan sekarang ICC, Indonesia Coffee Competition. Itu kan di bawah naungan SCI. Mereka itu kan melakukan sertifikasi juri setiap tahunnya untuk agenda kompetisi nasional gitu kan. Nah itu yang memang standar kompetisi kan. Nah itu kita bayar lagi. Tapi kan kenyataan sekarang terbalik bang. Yang banyak jadi juri itu kan Q grader kan. Bukan yang udah bersertifikasi juri kan gitu. Dan aku apa ya? Kayak gini ya. Aku tahu nih. Apakah lidah orang itu valid atau enggak gitu? Iya. Ya itu. Gini. Kadang ada nih, sorry bang. Ada beberapa kompetisi yang Benar. aku nge-MC gitu kan. Sampai akhirnya peserta bilang, Jurinya siapa? Jurinya siapa itu satu. Terus tiba-tiba, anak ini jadi juri. Aku juga itu enggak. Lidahnya gimana sih gitu? Gini, ini kita klarifikasi ya. Aku lurusin lah. Dari sudut pandangku. Karena gini, banyak memang kayak gitu. Sebuah kompetisi terakhirnya ada komen-komen negatif, jurinya tidak Q grader. Seharusnya jurinya Q grader, Q grader tadi aku bilang tidak apple to apple untuk kompetisi, tergantung kompetisinya apa. Secara sensori, mungkin Q grader ini bisa mempertanggungjawabkan hasil notes-nya, penilaian dia. Nah, kan kalau kayak brewing sendiri nggak hanya rasanya, bagaimana melihat performance-nya si barista, baru hospitality-nya bagaimana, itu kan kalau grooming-nya. Itu kan kalau skenanya memang open service bang. Kalau misalnya throwdown gimana? Kalau throwdown nggak mesti Q grader. Aku tahu Dika udah lama banget di industri kopi. Lama sih? Lama. Iya, abang kopi. Pendekar kita. Iya. Dinilai gini aja ya. Biji hitam udah berapa tahun, Dik? 8 tahun. Sebelum itu dia kerja di Starbucks. Secara sensori, aku rasa dia mumpunin untuk jadi juri untuk kompetisi throwdown ya. Kan throwdown cuma menentukan mana yang paling which enak? one better? Iya. Mana yang lebih mending? Ya kalau enak jumpa enak, mana yang lebih enak? Gitu. Ya, itu. Kalau the worst jumpa worst, mana yang Kita better lah gitu. Berarti bang, kalau ada kompetisi throwdown, jurinya itu adalah orang-orang lama yang menurut kita jam terbangnya tinggi dan berpengalaman. Iya, aku nggak ada masalah. Sah-sah aja kan. Kalau throwdown menurutku ya ada experience. Yang jadi masalah itu sebenarnya dia Q grader,
tapi ngejuri latte art. Ah ya kan? Ya, Gini kan? crossing. Sedangkan dia nggak tahu Latte art itu banyak loh bang Iya, penilaiannya iya, bang. iya. sedangkan dia nggak tahu latte art itu bagaimana. Iya. Buatnya mungkin gimana? Gimana Ya, sih, gitu. betul kayak gitu. Mungkin Ya dia kan? nggak ada basic di barista. Ya itu yang maksudnya Ya, yang jujur aja kan, kayak aku pribadi kalau latihan udah lama banget aku nggak main. ya maksudnya itu yang harus diluruskan kan. Iya. Kalau tadi yang manual brew lah paling gampang. Iya. Kita bilang semi open service. Ada kan beberapa kan dulu ya, nggak tahu sekarang karena mungkin udah banyak kali kuributin kan. Iya. Trodon finalnya manual brew. Open service. Kasihan banget peserta yang dia udah mempersiapkan diri untuk open service Iya. tapi gagal di Trodon. Nah, yang final yang laki ini kan aku bilangnya laki lah. Laki ini ternyata open service-nya malah di bawah standar gitu kan. Ya dia cuman kopi saya pakai kopi dari sini. Roasternya sekedar ini, aja. saya seduhnya segini, udah gitu, nggak ada interaksinya. Kan sayang kalau ada teman-teman yang punya kapasitas lebih untuk open service. Gitu. Tapi menurut aku bang ya, menurut aku pribadi, ketika memang Trodon ya Trodon. Gitu. Iya. Open service. Jadi ada Ya jurinya pun harus beda juga. Bang. Iya. Beda. Terus open service kan harus ada persiapan bro. Benar. Banyak hal yang harus kita persiapkan bro, yang harus kita jelasin. Bukan hanya sekedar siram. Enggak. Nah, kan kita banyak Enggak. eksperimental ya. Benar. Experience selama kita ngulik itu kan kita bisa kita ceritain juga kan. Gitu. Benar. Nah makanya ya aku kan pernah coba ada certified juri Juri. untuk brewing ya. Nah ternyata banyak kok yang nggak lulus. Termasuk aku. Ya. Termasuk aku siapa? Iya termasuk aku. Itu tadi aku bilang bang, Q grader itu kan nggak jadi jaminan dia Nggak bisa jadi. menyeduh dengan Nah. baik. Iya. Memang di sensori aku aman. Aku kemarin tuh nggak lolosnya di general knowledge kurang poin, gitu kan. Di general knowledge aku yang kurang poin, jadi nggak lolos jadi juri gitu. Nah general knowledge-nya juga aneh-aneh pertanyaannya, gitu. Seputar Benar-benar general. Ya umum kan. Bang. Siapa Semua champion 2018? Iya. Ingat nggak? Waduh. Nggak ingat nggak? Jadi Balik. dari statement Bang Koko ini, ya aku balik sama statementku yang pertama tadi Bang. Jadi Q grader, barista, roaster, semua itu sebenarnya sama sih. Maksudnya Iya, kita, iya. kita bekerja di bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Ya. Jadi teman-teman- Ranahnya ada. Iya, punya ranah masing-masing. Jadi teman-teman yang kedatangan Q grader nggak usah panik kali. Udah Selalu aja. Buat aja SOP standar ya. Iya, nggak semua usah aja. improvisasi ya gitu. Karena kan kadang ya nggak usah jauh-jauh Bang. Kadang baristaku gitu kan di Iya. sana datang Q grader nih, ditelepon. Bang, ada Q grader datang ini Bang, kayak mana? Ih, kayak mana? Ya udah biasa aja nyeduhnya gitu. Maksudnya kan jadi momok nih Bang jadinya kan. Takut Iya. nggak menyajikan yang baik gitu kan. Masalah ya balik lagi kan persepsi kopi enak kayak kita dulu Iya. bahas ini juga pembahasan zaman dulu kan gitu kopi enak ini enak nggak Dik? Yang kita minum Enak, enak. iya. Nah next 5 menit ke depan misalnya Alwi bawa lagi nih kopi Nah. yang lebih enak berubah nggak kopi enak kita? Tetap Udah berubah, relatif kan? ya, Iya, tetap tetap relatif relatif gitu loh. Makanya kalau ada key grader yang datang ya biasa aja. Ya maksudnya kan bagi barista Kadang-kadang baru orang merasa gitu tuban kan. bang. Aku di pendekar ini, aku di ini. Padahal enggak. Padahal kadang-kadang si key grader datang situ cuma memang mau me time, mau Iya, ngopi, kan. gitu-gitu Iya, kan. kalau me time ya aku kan pernah juga Pak punya pengalaman kayak gitu Ah. kan. Aku cuma pengen ngopi, lagi nyantai, Ya. dan memang di coffee shopnya itu customernya cuma berdua kami. Setengah jam bos keluar minuman gue. Cuma pesan manual bro. Bingung itu ya yang Karena nyebut bingung ya. ya. Iya, udah gitu beans yang filter yang dia pakai tuh beans kawan-kawan. Nah. Udah hafal rasa. Udah hafal. Udah hafal. Oh ya udahlah, udah inilah gitu. Nah datang ke aku kopinya, aku minum, nggak lama dia nanya, gimana bang kopinya? Dapat rasa ini. Yang ada di notes. Buatku, kok nggak ngulik? Ya oke gitu loh. Seharusnya kalau sebagai barista kan harus bisa spektakuler dari notes Iya, si betul, ini betul. dong, si roaster. Gitu. Tapi bang, kalau aku pribadi ya, anggaplah abang ini pengen me time. Me time ke coffee shop, main ngopi santai tanpa harus diganggu. Tapi kan embel-embel abang ada nih kira-kira. Ya. Anggap nih, Iya. akulah seorang barista Ah. tuh buat
Usah doain bang. Enjoy bang ya. Kalau kau jawab apa? Kita nggak kompetisi kan? Enggak, maksudku enggak bang. Kalau lagi Anggap kalau lagi ini. kompetisi oke aku Usah deh. ini. Enjoy bang. Habis itu aku anggap lah di bar aku udah settle semua, udah bersih semua, bisa punya kabar. Aku datang ke abang tuh Nyari mulai feedback. diskusi. Nah nyari feedback. Boleh. Itu sah nggak? Sah. Tapi kadang-kadang kan orang ngerasa risih. Aku mau ngopi loh gitu. Iya memang. Nggak bisa tenang beberapa. jadinya Iya, ini ngopinya kan. maksudku, Memang ada waktu-waktunya tapi sih. gimana pun ceritanya, itu tanggung jawab abang seorang grader. Iya. Sah-sah aja berarti kan? Iya. Ya, harus diladenin memang. itu Walaupun kayak- kadang aku juga Kayak cuma bentuk- pengen bentuk apa ya, ngopi Dik? loh. Bentuk tanggung jawab abang Tanggung jawab moral. tanggung jawab moral abang sebagai seorang grader gitu. Makanya tadi gue bilang kan, kalau misalnya dia datang sama aku, ini roster dari kawan-kawan Iya. yang ya aku udah pasti percaya lah, nggak mungkin hasil roastingannya aneh-aneh gitu kan, Iya. pasti enak gitu. Kalau dia cuma sebatas patokannya adalah notes, menurutku dia nggak ngulik. Barista itu seharusnya kan ngulik, tapi memang problematik sekarang itu kan itu deh. Kau ngelihat di mana-mana, aku juga dengar dari mana-mana. Barista sekarang tuh kurang ngulik. Iya, males memang ngulik. Kadang bang, aku nggak mau bilang kayak gitu ya. Kadang ada tipikal barista yang tukang ngulik, tapi business ownernya terlalu membatasi bang. Membatasi misalnya, oh udahlah misalnya. Ikut SOP aja kau katanya kan. Nih misal belanja dari Spellborn kan, Spellborn. Kebetulan kita lagi di Moka nih. Ya. Spellborn. Nih kopi, bang, aku ngulik dulu. Oh udah jual aja, standar aja. Berarti ya perlu ku sayangkan adalah sama baristanya ternyata kok tidak di tempat yang tepat. Nah itu. Ya banyak sih gitu. Banyak ada kan? Udah kau ikut SOP aja. Udah SOP aja, pokoknya Nah, aman tapi aja gitu. banyak juga kan, Dik, owner coffee shop yang ngasih kebebasan sama baristanya untuk ekspor, Banyak. tapi baristanya Jangan dikasih terlalu bebas, Bang. Iya. Jadi maling. Tapi kalau menurut banyak aku memang ya, Dik ya. ya setidaknya kayak kawan-kawan lah sebagai selaku business owner lah, mungkin penonton Biji Hitam ada yang business owner, kalau filter ini perlu diulik lah, diperbolehkan lah minimal sama barista ngulik filter. Iya. Kalau SOP yang lain apa namanya menu-menu yang lain ya udah di lock aja lah gitu. Masa Karena ini harus benar. nggak bisa diulik kan kacau Kayak juga. filter wajib lah. Filter. Ini. Ada juga kan kemarin diskusi kita. Diskusi kita kan ada teman owner business owner di coffee shopnya, dia punya barista 4. Oke. Ya kan? Dia bilang, bang kalau aku beli roaster bean dari roastery lain, cepet kali beansnya habis bang. Oke. Kenapa? Iya, si ini ngulik. Ya bagus lah gue. Setidaknya mereka ada Ya, pengen ya. ini, Iya. Ada effort. ada effort karena dan ini kan ada ngebentuk persaingan internal. Contoh gini Dik, kita nih bertiga nih barista. Iya. Dikasihlah kopinya Moscow ini yang full wash. Habis itu aku buat, kita minum nih bertiga. Iya, oke. Kau pasti merasa aku bisa buat lebih bagus. Iya. Oke. Hasil seduhan Dika kita minum lagi. Sulit punya imajinasi lagi, punya treatment Bosannya sendiri. nih bisa Harusnya lebih ini enak lebih lagi. enak lagi. Tapi dari sisi bisnis owner, coffee owner beda lagi. Ya, Ini kalian kebanyakan Ngulik, Le. ngulik lagi. Kalian nggak tahu kalian costnya berapa. Iya, Iya. gitu kan. Jadi kalau kita bertiga paling berapa Dik? Paling habis berapa? 50 gram. Kalau bertiga hancur juga bang. Misalnya ini, kalau aku pribadi lah sebagai business owner, nih, udah, kalian ngulik nih. Kan mau kalian kapin kan apa kan, kasihlah misalnya standar menu yang biasa kalian pakai. Kira-kira tuh pasti kalian tergambar nih. Gimana supaya kopinya enak? Benar. Ya sekali aja minimal udah lah Iya. kan business owner. Aku tolong business owner juga nih. Siap. Tapi kan ya mungkin ya lebih baiknya, lebih bijaknya ya dikonsumsi sendiri atau Ya. ya bantulah sedikit dibayar lah, si baristanya bayar juga lah atau kopi. Itu makanya kenapa bang, aku itu selalu nggak sepakat kalau bisnis coffee shop itu si owner nggak ngerti kopi. Wah, Iya. harus Itu aku nggak sepakat. harus tahu. Karena harus kan tahu. sekarang banyak bang. Iya. Dia cuma tahu duit, bayar orang dia nggak Sayang ngerti sih. kopi Iya, apa-apa harus kan. tahu. Itu disayangin sih. Itu harus Ya tahu. kalau memang pengen ke industri coffee shop yang serius, ya harus tahu lah. Tapi kalau cuman powder-powderan, Karena harus tahu juga bang. kopi susu, ya Harus tahu itu- juga. Kamu pribadi harus tahu juga kenapa biar nggak terjadi kecurangan-kecurangan yang
Oke, tahu lah kita kan TST lah, tahu sama tahu bahwasanya banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di industri. Oke. Yang pastinya teman-teman barista yang suka korupsi walaupun 1.000-2.000, udah bisa lah itu berhenti. Ingat Dan jangan dimulai juga lah. Ingat timbangan di Neraka ya. akhirat nanti. Iya. Jadi menurut abang nih, kota Medan ini kan kalau menurutku sekarang udah bisa dibilang kota 1.000 kedai kopi lah ya, saking ramenya ya. Kedai kopi Mang Aceh ya? Kedai kopi Mang Aceh udah. Kobol pernah survei. Katanya di kota Medan ada 2.000. 2.000 kedai kopi. Berarti yang dari Kota Google aja Medan- tuh ya. Nah, Kota Medan adalah 2.000 jadi kopi shop. jadi kan sebegitu menariknya di bisnis kedai kopi ini. Ya. Jadi kalau aku nanya Bang Koko dari sudut pandang abang, dengan banyaknya kedai kopi, banyak juga yang tutup. Bener. Nah, Benar. kalau menurut abang kenapa tuh banyak yang tutup, tapi tetap juga orang mau buka kedai kopi? Nah, abang kan punya banyak teman nih, Iya. punya banyak masuk, Banyak ya sih. kan? Banyak juga kawan-kawan yang tutup. Iya. Iya. Ya satu ya perencanaan bisnisnya. Perencanaan bisnis. Plan bisnisnya kan. Terus ya perlu kita akuin lah. Marketing di Medan itu susah nyari orang marketingnya, susah juga marketingnya untuk mengembangkan ini mau arahnya kemana. Jadi ya, dan yang paling penting ya kebanyakan sih kemakan janji aja. Iya. Apalagi model-model yang baik konsultan kan? Iya. Oh nih kembali lagi ke konsultan. Aduh, kok kesebut pula konsultan. Kita balik lagi konsultan. Konsultan. Jadi kan sekarang nih banyak nih bang konsultan di kota Medan nih, konsultan kedai kopi. Nah, jadi Banyak ya? Mungkin Banyak ya? banyak. Mungkin ada beberapa teman juga lah, ada Ya. beberapa kenalan gitu kan. Jadi konsultan atau Iya. jadi business ownernya? Jadi konsultan. Jadi konsultan. Jadi aku bisa jadi konsultan kalau abang mau. Nggak usah. Ngurus aku gitu. Nggak Jadi usah, skip. menurut abang nih banyak juga kasus yang udah kita dengar ABCD segala macam yang negatif lah Ya. gitu kan. Bicara konsultan kedai kopi nih bang kok. Hmm. Banyak teman-teman konsultan di kota Medan lah ya. Menurut abang apa sih segmen-segmen yang harus memang benar-benar dikuasai seorang konsultan? Kalau menurutku ya konsultan itu ya memang harus bisa dari sisi Bisa marketing. semuanya ya? Iyalah bang, develop menu, marketing, ngebrew, paham mesin, Sampai cita rasa sih. sampai di ujungnya dia harus paham cita rasa kan, yang itu berhubungan dengan Q Produk. grader. Nah, dengan produk dan Q Iya, grader kan iya, gitu. iya, Jadi iya. menurut abang ya Kalau berhubungan sama key grader kayaknya bisa iya bisa enggak ya. Iya, Dia. pokoknya arahnya kan ke cita rasa kan. Iya. Maksudnya biar teman-teman yang nonton nanti mana tahu pakai jasa konsultan, Iya. dipastikan dulu memang konsultannya itu proper gitu. Nah, Iya. menurut abang gimana tuh? Kalau aku udah lama kali ya. Aku pernah sekali aja. Oh pernah juga jadi konsultan. Abis itu kayaknya memang aku nggak sanggup karena ternyata tidak segampang itu menjadi konsultan. Oh gampang kok banyak yang udah tunggu dulu. Kan menurutku Ah. karena ini ya balik lagi ke masing-masing individu ya. Aku merasa moralku aku belum pantas lah untuk jadi konsultan. Karena begitu aku ketemu sama yang the real konsultan, satu memang mahal. Jadi konsultan Pasti ya, itu pasti. bayarannya mahal. karena kan ilmunya juga Benar. luar Dan biasa. ngurusin Dia- semuanya Iya. kan. Dia itu udah paket lengkap. Jadi pertama kau pakai jasa dia itu udah ngasih manual book. Coffee shopnya seperti ini, equipmentnya segala macam, Oke, menu-menunya bakal apa-apa Dan dia aja. punya beribu plan ya. Iya, terus nanti sampai audio juga dia udah pikirin. Kalau yang memang coffee Playlist shopnya apa iya, gitu ya, Bang? Bukan. Yang proper lah. audionya, Set audionya. Oh, speaker di mana? speaker di mana? supaya nggak Itu ganggu udah gitu ya. dipikirin gitu kan. Nah, misalnya ada owner kebutuhannya ini case-nya dia ya. Aku diskusi sama dia. Kalian ini dua-duanya owner. Kau suka tipikal kopi apa? Dia suka tipikal kopi apa? Oke. Nah mau nggak mau itu jadiin dia 2 set. Karena nggak bisa aku maksain Sule untuk seleramu. Seharusnya sampai di level itu memang. Iya. Kayak aku suka sanger sanger steam, kok enggak gitu kan. Nggak ada sanger Sampai steam. Ada. Ada ya. Ada. juga yang buat. Oh iya nanti buat Jadi- sanger steam. Jadi dia harus paket lengkap deh. Seharusnya. Dari planning, baru menu bagaimana, equipment bagaimana, nyusun budget bagaimana. Karena kan contoh aku punya duit nih, limit terbatas.
terbatas. Nah, kau sebagai konsultan harus bisa aku arahkan ya. Nah, di situ tertulis semuanya nanti bagaimana konstruksi bangunannya, pakai jasa si konstruktornya siapa. Kalau misalnya ada opsi lain ya silakan gitu. Cuman ya, yang aku sarankan ini equipmentnya aku sarankan pakai ini. Kalau kalian mau ganti ya silakan gitu kan. Cuman ya dia kasih plus minus resikonya apa. Jadi kalau mungkin keterlibatan bisa aja sih si konsultan melibatkan si grader. Bisa aja ya, bisa. Sangat bisa. Jadi kalau menurut aku jadi seorang konsultan ya, kita butuh tim. Iya. Jangan tunggal-tunggal aja tiba-tiba jadi konsultan. Udah jago kali kita bisa semua lah, dewa kali dia mesin bisa, development bisa. Iya, Usamba. Kalau kayak konsultan kafe ya, kafe resto ya. Dia tuh punya pasti satu asisten dia untuk di dapur, asisten dia di bar, asisten dia di floor, di service, satu lagi di manajemen. Jadi mereka ini yang tim awalnya untuk ngebantu si coffee shop ini ngeraninya bagaimana. Dan itu tim nggak bisa solo juga sih. Nggak bisa. Di Medan ini kalau menurutku 50-50 sih bang. Dari semua kedai kopi di Medan ini pasti setengah pakai konsultan, setengah pribadi kan. Iya. Berarti kan memang jasa konsultan di Medan ini memang ada pasarnya. Ada pasarnya. Gitu. Mau jadi konsultan? Skip lah. Aduh, saya nanti aku kalau mau konsultan nanti sama aku ya bisa. Kayak aku kan kemarin kebetulan tuh di daerah yang pakai jasaku itu tahun 2000 berapa? 70 juta ya bang ya? Gede kali. Kita giring terus. Dan kalau yang proper itu malah lebih mahal, ratusan sih. Ratusan. Ya kalau memang serius. Kalau proper kenapa enggak gitu? Iya kalau proper kenapa enggak rugi kan? Iya iyalah. Ya enggak, maksudnya kalau memang dari jasa dia memang jadi barang itu. Masalahnya sekarang kebanyakan konsultan nih, sorry ya. Aku pernah dengar case seperti ini. Jadi aku punya uang nih. Kok pernah menang di acara Trodor? Oke. Tiba-tiba kok jadi konsultan. Dan ketika itu gara-gara nggak dibayar full, aku tinggal kerjaan itu. Kan kasian kali aku yang mengeluarkan duit ini loh gitu. Aku nggak ngerti apa-apa ya, jadi, gitu. Jadi pernah ini bang, teman-teman yang mau buka kedai kopi kalau mau cari konsultan ya cari lah. Betul lah. Jangan cuman karena hanya dia pernah menang sekali langsung jadi konsultan. Nggak segampang itu kan? Enggak, karena ini aku kemarin tuh di daerah problemnya cuma satu. Betul bang. Market demand daerah itu ternyata tidak. Nggak sama kayak sama di kota besar. Iya. Oke, kita ngomongin kota besar. Kalau aku sebagai konsultan, ya kan, aku harus tahu nih, ini Mocha sekelilingnya ada apa aja. Itu di sini kan ada coffee shop lain. Banyak. Ini gimana cara untuk naikin itu marketing juga itu bang. Iya, dia juga harus mikirin itu kan, Dik, sebagai konsultan. Jadi jangan hanya cuman, aku cuman ngerunning aja. Terus marketnya gimana? Terus dia mesti bisa posting. Ya semua kalau kan menurutku harus semua. Harus semua sih. Makanya butuh tim sih. Ya contoh misalnya lah ya di coffee shop yang daerahnya itu marketnya tidak bisa di atas 20.000 atau 30.000 minumannya. Dia kan harus pinter nge-create produknya seperti apa gitu loh. Untuk di market ini ternyata memang maksimum daya belinya segini. Ya dia harus bisa mengoptimumkan produk yang ya di kisaran range harga segitu. Oke, siap. Oke lah bang, ini mungkin closing ya. Pertanyaan terakhir ya. Jadi apalah harapan abang ke depan untuk industri kopi di kota Medan khususnya? Kebetulan kita kan stay di Medan ya. Iya. Industri mau itu di kopinya atau di coffee shopnya, apalah harapan abang? Ya harapan aku sih semakin banyak event yang sama-sama bisa ngebantu industri ini makin berkembang lagi. Kalau kayak kita kan di MBC ada beberapa program yang akan berjalan dan yang masih tertunda gitu kan. Contoh kayak kita masih ada utang untuk big event setelah agenda tarung bebas ini kan. Nah eventnya kan juga event yang bagus, cuman sayangnya nggak ada support. Ya, belum ada sponsor, dan belum ada support, dan aku harap juga pemerintah, asosiasi, ya udah sama-sama lah kita. Atau donatur, nanti kalau misalnya penonton biji hitam ada yang punya uang lebih, mau dikelola, support acara tarung bebas nextnya gimana? Ya,
Nah ini kan kalau program lainnya kan dari MBC itu kan kita mau coba next year itu kirim atlet lah. Kalau bahasa kita kan atlet kan, atlet untuk yang bisa masuk ke programnya ICTC sama roasting lagi. Indonesia Roaster Championship. Kayak kemarin Febri udah turun di roster, memang masih banyak yang PR masih banyak PR lah. Kita harus ngulik lagi lah. Harus ngulik lagi. Jadi nextnya bisa lebih proper. Kalau ICTC kan kita lebih bisa bantu ngasah skill si individu-individu ini gimana sih untuk kompetisi cup tester. Nah mungkin lebih ke situ bisa. lah. Berarti event lah ya, event yang untuk membangun. gali ya. Iya. Gali semangat kawan-kawan. Event yang ngebangun. Terus aku berharap sih lebih guyup aja. Ya. Lebih guyup. lebih serius lah ya. Lebih guyup, kita sama-sama toh tujuannya sama kok. Ya. Sekarang gini, Menunjukkan aku kopi. bilang kau roastery A, roastery B, roastery C, kalau kita ngumpul, kita sharing, feedbacknya kan banyak. Iya, betul. Terus kalau barista A, B, C, kita ngumpul, kita sharing-sharing, dapat ilmu baru. Intinya ya sharing aja lah. Sering komunikasi, kolaborasi, kita setidaknya up to date lah. Jadi Kalau untuk barista-barista baru bang, ada pesan nggak bang? Nah ini penting nih, soalnya ini kan barista baru ini banyak merusak citra perkopian memang ini kan. Agak gini sih, aku coba mindsetnya dirubah. Mindsetnya dirubah tuh. Karena aku ngomongnya ya dulu pernah. Abang kan pernah ngabar juga. Iya, sebagai barista kan. Abang-abangan barista. Nah semakin sekarang ini informasi semakin gampang diakses, kok semakin malas. Oke. Dulu kita informasi sedikit, ngulik, Semakin ngulik. sampai kita, si coffee shop baru beli mesin ini, kita kejar nih, bisa nggak nyobain mesinnya, bisa nggak lihat grindernya Segitu susahnya gimana? dulu ya? Iya, karena pengen tahu dengan alat ini, dengan device Penasaran ini, itu kita ya, Bang? dengan device ini hasilnya sejauh mana sih, gitu loh. Kok sekarang mindsetnya beda, gitu loh. Jujur aja tadi baru ngobrol-ngobrol, ada juga nih di coffee shop Mbak ini, dia nginterview. Alasannya jadi barista apa? Biar keren. Jadi barista ini industri untuk barista ini kan apa? Profesi yang Ujung hospitality. tombaknya kan, Iya. ujung Ini kan tombak. hospitality. Oke. Masalah hospitality itu kan banyak hal, kebersihan, grooming, terus product knowledge. Iya betul bang. eh, Betul sekali bang. Itu aku setuju. Improvement kitanya bagaimana untuk produk ini bagai apa? Ya R&D juga, kita belajar R&D, belajar manajemen. Nah, itulah barista. Banyak hal sebenarnya. Banyak. Ya aku juga heran. Jadi cerita si Mbak itu juga tadi, barista sekarang tuh taunya cuma buat kopi, Bang. Kalau kita suruh cleaning, males. Suruh cek toilet, bukan job deskku. Bisa latihan gambar swan satu, Gajinya minta naik. minta naik. Dulu kita kalau nengok customer keluar dari kamar mandi udah gini-gini kita udah bingung. Iya. Iya. Emang kamar mandinya jorok ya? Ya kesadaran itu Iya. nih bang, aku akuin barista sekarang kurang sih bang. Iya, itulah tadi kalau teman-teman dengar statement dari Bang Koko, barista-barista baru yang baru 5 bulan, setahun aja aku masih bisa bilang baru gitu kalau setahun. Yalah. Ya banyak loh kerjaan kita selain cuma gambar-gambar latte art itu banyak. Bukan Kesik-kesik. nggak hanya nyeduh Iya. mesin gitu, banyak loh. Ya sekarang ini aja lah, equipment aja paham atau nggak? Itu sih. Portafilter mana? Pokoknya Temper mana? Iya, pokoknya Problem, software, Iya. software, misalnya Shower ada apa screen nih? yang mana? Iya. Shower screen misalnya ada kendala, masa kita nggak tanya, emang dibersihin atau enggak? Steam, paling gampang kan nih, steam. Iya. Karena si rajin ya mungkin ya, rajin dibersihin, rajin dilap, mampet. Udah nanya tuh sama ownernya, bang kayaknya rusak steam kita, padahal nggak dibersihin gitu. Oke. Ampun juga jadi owner ya. Ada lagi Itu kemarin. yang membuat aku nggak jadi owner. Enggak, ada yang lagi kemarin lucu. Ini sebenarnya lucu dan naas aja sih. Ada coffee shop di
nggak di Medan lah, tapi sekitaran kota Medan. Ada customernya iseng, Dik. Grinder digeser sama si customer ini green size-nya. Oh. Panik, Dik. Waduh. Berarti nggak paham kalibrasi. Nah, panik. Sampai cek CCTV. Kok iseng kali orang loh, tinggal adjust selesai loh. Sebenarnya menyedihkan sebenarnya Bang. Ya cuman itu tadi ya, mau nggak mau harus lebih cari tahu lah ya. Kerjaan kita apa, ngapain aja. Gitu. Ayo teman-teman barista-barista kalau mau ilmu perkopian kalian nambah, nah kalian jangan lupa nonton channel ini. Di bawah video di bawah itu banyak tutorial kalibrasi, tutorial. Gratis. Cuma pakai kuota aja. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol ngalur ngidul bareng Bang Koko. Semoga ada info-info yang bermanfaat. Dan ini lagi hujan, jadi ini teman-teman kalau ada terganggu suara hujan ya, karena hujan kan kita nggak bisa atur. Ya semoga suaranya jelas nanti teman-teman bisa dengar. Ya. Itu aja mungkin obrolan kali ini sama Bang Koko. Terima kasih Bang Koko. Terima kasih Bang Koko. Sama-sama. Yang baik-baiknya bisa diserap informasinya. Dan kalau mau nanya-nanya seputaran Q-Grader Atau seputaran apapun ya, boleh lah. Nanti aku DM. buat Instagram Bang Koko di bawah. Sama abang ini nggak usah pakai Instagramnya. Dia udah terkenal, ini MC paling hits Kota Medan. Teman-teman kalau mau pakai jasa MC sama abang ini murah aja. Kalau dibanding bisa. Dibanding bisa ya. Dan juga teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, komen, share, like video ini. Kalau mau nanya-nanya di kolom komentar tuh diisi. Kira-kira nanti mau aku siapa balas. lagi yang kita interview? Ya, siapa lagi? Kalau yang apapun nanti kalau di kolom komentar aku balas. Ya, nanti Bang Koko juga balas. Nanti Instagram Bang Koko nanti DM aja kalau mau nanya seputar tentang kopi. Mungkin itu aja dari kami bertiga dari channel YouTube Biji Hitam. Lebih kurangnya terima kasih. Kalau ada yang tersinggung atau ada yang kurang berkenan di hati dari percakapan kami ini, tidak ada maksud kami menyinggung siapapun kalian di luar sana. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum.